dari jadi staff, lalu aku jadi kadet, mimpin sebuah departemen, lalu aku mimpin di tingkat universitas, dan alhamdulillah di tahun terakhir aku di organisasi ini, aku dipercaya untuk mimpin tingkat Indonesia. Nah, saat aku mimpin di tingkat Indonesia itu, aku tuh nggak cuma menghandle dari kepemimpinan atau leadership, tapi aku juga memimpin dari menghandle dari human resources-nya. Nah, di sini aku baru menyadari bahwa aku itu mempunyai minat di human resources gitu, dan akhirnya aku apply di Glints dan alhamdulillah keterima. Nah, aku apply di Glints tuh uniknya lagi, aku tuh bisa dibilang kan lulusnya agak telat nih, 4,5 tahun. Ya, dan mayoritas tuh orang-orang kan lulus kayak 4 tahun gitu kan. Habis itu aku agak takut gitu kayak, waduh udah lulusnya telat. Habis itu teman-temanku banyak yang belum dapat kerja. Akhirnya aku memutuskan abis sidang aku langsung actively untuk apply di beberapa posisi. Salah satunya itu Glints yang aku apply. Gitu. Dan alhamdulillah prosesnya selama sebulan dan akhirnya aku diterima di Glints. Sampai sekarang aku masih di Glints, masih di first job aku. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Halo? Ya, silakan Kak. Oke, di sini juga ada media sosial aku. Feel free buat follow IG aku atau LinkedIn aku atau email aku. Kalau misalnya abis ini ternyata masih ada yang pengen ditanyain atau apa, bisa banget consult ke aku ya di media sosial aku yang ini atau di email aku. Gitu. Nah, apa sih purpose dari acara ini? Jadi tujuannya sebenarnya lebih ke pentingnya career planning untuk fresh graduate, kemudian bagaimana caranya untuk personal branding to recruiters. Jadinya orang yang di HRD menangani rekrutmen itu kita sebutnya recruiters gitu. Kemudian gimana sih caranya dapat pekerjaan selama masa pandemik ini, selama COVID ini? Oke. Mungkin ini familiar banget ya, kayak aku udah apply banyak banget kok belum ada yang keterima ya, atau mungkin kamu udah interview kok gagal ya, atau udah sampai di tahapan terakhir tinggal offer doang tapi nggak jadi di offer. Sebenarnya apa sih yang salah dari aku, apa sih yang perlu di-improve? Nah, sebenarnya kalau misalnya dari seluruh tahapan rekrutmen itu nggak, yang dilihat tuh nggak cuma skill, tapi ada beberapa faktor X yang sulit untuk dijelaskan, misalnya kayak cocok atau enggaknya ke culture company. Gitu. Hopefully abis dari sesi ini dari kita semua tuh bisa improve di beberapa step ya, karena aku bakal kasih tips and triknya juga nih. Nah, untuk fresh graduate ini yang harus banget diketahui. Bahkan ini bagus nih ada yang semester 3 udah join kan. Jadi lebih cepat lagi untuk mengetahui ikigainya dia gitu. Mungkin ada yang familiar dengan kata-kata ikigai? Belum Kak. Familiar Kak, familiar banget. Familiar Kak. Oh iya, yang familiar mungkin bisa sharing dikit. Boleh tadi yang familiar? Alvin ya kalau nggak salah ya? Malu-malu kayaknya Kak. Oke deh, jadi ikigai sendiri itu merupakan nilai yang dipegang oleh orang Jepang. Ikigai sendiri itu dari ikinya itu artinya kehidupan dan gainya itu artinya nilai. Seperti yang kita tahu kan orang Jepang tuh mayoritas orangnya itu motivasinya tinggi, bekerja keras, disiplin. Nah, nilai ini yang mereka pegang teguh sehingga setiap mereka itu pagi-pagi bangun tuh bukannya mengeluh atau ngelihat dari sisi negatif, tapi mereka malah semangat dalam menjalani hari gitu. Apa sih ikigai sendiri? Ikigai itu terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama itu passion, mission, profession, dan juga yang terakhir itu vocation. Untuk kita mulai dari passion dulu mungkin ya. Untuk passion sendiri itu irisan dari apa sih yang kamu suka dan apa sih yang kamu bakat kamu itu kamu jago di mana gitu. Misalnya kamu tuh suka musik, abis itu kamu bisa main gitar, berarti itu bisa dibilang passion kamu. Nah, ketika kamu udah dapet passion kamu, gimana caranya kamu bisa ke mission kamu. Mission itu merupakan irisan dari apa yang kamu suka dan apa sih yang dunia ini butuhin. Misalnya kan tadi kamu udah nemuin tuh kalau misalnya kamu bisa main gitar. Nah, pas kamu main gitar, ada temen kamu nih yang dengerin kamu main gitar, terus dia undang kamu buat ngisi di ulang tahunnya dia. Nah, berarti itu diperlukan kan? Nah, itu contohnya. Kemudian untuk vocation, itu apa sih yang dunia ini butuhin dan apakah kamu tuh bisa dibayar dengan itu?
gitu. Nah, misalnya kayak tadi kan teman kamu udah ngundang kamu tuh ke ulang tahunnya dia, gitu. Habis itu temennya kamu itu juga bilang ke kamu bahwa dia itu bakal bayar kamu untuk jadi pengisi acara. Nah, berarti itu udah masuk ke poin vocation-nya. Nah, kemudian yang profession itu irisan dari apa yang kamu bakat kamu di mana dan juga apa sih yang apakah bakat itu bisa untuk menghasilkan uang atau enggak gitu. Jadinya semuanya itu harus bisa beririsan sehingga kita menjalani hidup itu lebih semangat lagi, lebih positif lagi gitu. Nah, beruntung kalau misalnya teman-teman tahu ini tuh udah dari kayak semester 3 atau semester 4 ya, ini bisa buat plannya tuh dari sekarang. Cuman kalau misalnya tahu ini kayak baru lulus atau apa, enggak ada namanya telat kok gitu. Yang penting kita udah tahu ini dan kita bisa mulai untuk implementasiin. Tuh. Nah, kemudian mungkin ini banyak banget yang bilang kayak apa sih sebenarnya skills yang harus dipunyai oleh fresh graduate gitu. Nah, ini aku ambil dari bukunya Bill Coplin tentang 10 Things Employers Want You to Learn in College. Mayoritas orang tuh berpikir bahwa yang penting aku organisasi sama IPK-nya bagus, Kak, gitu. Cuman poin organisasi itu apa sih yang harusnya kamu dapat dari organisasi, itu nggak semua orang tuh ngeh. Semua orang tuh fokusnya lebih ke ikut banyak-banyakan organisasi supaya di CV-nya ditulisnya bagus gitu. Cuman sebenarnya yang dimaksud dari aktif organisasi itu adalah kalian tuh bisa learn dari poin 1 sampai poin 16 ini. Gitu, karena untuk di IPK sendiri itu merupakan dari prioritasnya itu di nomor 17. Itu biasanya IPK tuh lebih untuk seleksi berkas aja. Gitu kan beberapa company ada tuh yang mensyaratkan kayak minimal IPK-nya tuh 3 atau minimal IPK-nya 2,75. Nah, cuman untuk tahapan selanjutnya itu yang dilihat lebih di 1 sampai 16. Tuh. Yang pertama, communication skills. Gimana sih caranya kamu itu bisa ngomong sama orang gitu. Beberapa orang kan mikir kayak kalau communication skills kan cuma buat posisi sales aja, Kak, atau marketing. Nah, ternyata tuh enggak. Posisi IT pun itu kalau misalnya kamu bisa communication skills itu bisa jadi nilai tambah kamu banget. Karena beberapa perusahaan saat ini itu untuk posisi IT-nya itu diwajibkan untuk mempresentasikan, develop produk yang kalian buat. Nah, itu kan perlu untuk communication skills ya. Gitu. Habis itu yang kedua itu adalah integrity, kejujuran. Ketiga itu teamwork, gimana kamu bisa nggak sih kerja bareng gitu. Jadi kamu nggak cuma ego kamu sendiri aja kerja paling yang terbaik, tapi gimana cara kamu bisa kerja bareng dan juga develop orang juga gitu. Habis itu yang keempat interpersonal skills, yang kelima itu strong work ethic. Lebih ke kamu itu orangnya disiplin atau enggak, bisa work under pressure atau enggak, cara kerja kamu kayak gimana sih. Habis itu yang keenam tuh inisiatif. Nah, inisiatif ini tuh lebih ke kamu tuh punya ide-ide nggak sih buat ke company gitu. Nggak mesti ide-ide yang gede banget, mulai dari small things aja tuh nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh itu adalah adaptability. Nah, ini biasanya tuh yang dilihat banget di startup, karena startup tuh dinamis banget, bisa-bisa kayak bulan ini polisinya apa, bulan depan ada tambahan polisi atau peraturannya diganti gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa adaptasinya cepat. Itu hustle. Kemudian yang kedelapan, analytical skills. Nah, ini biasanya yang dipunyain sama orang-orang teknik atau nggak MIPA nih. Cuman untuk skills ini, posisi sales pun tuh harus punya analytical skills, karena kan kita harus buat kayak strateginya gimana kan untuk achieve target gitu. Habis itu poin 9 tuh computer skills. Computer skills yang dimaksud di sini tuh bukan yang kayak bahasa pemrograman atau database. Ini simple things kayak kamu bisa nggak sih Microsoft Word atau nggak Microsoft PowerPoint, pakai Google, kan fitur-fitur Google tuh udah banyak tuh. Kayak kamu bisa nggak sih scheduling pakai Google Calendar gitu. Lalu yang ke-10, organizational skills, detail-oriented, leadership skills. Kalau leadership skills ini sebenarnya untuk beberapa posisi aja sih gitu. Dan self-confidence, friendly, polite. Polite tuh lebih ke attitude. Dan 16 tactfulness, kebijaksanaan. Dan baru di GPA gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, tapi Kak kalau misalnya aku organisasi,
aku udah nggak organisasi nih Kak sekarang, tapi aku udah lulus. Jadi gimana ya baiknya? Jawabannya adalah internship. Karena dari poin 1 sampai 16 ini bisa didapetin dari organisasi, dapat juga dari internship gitu. Nah, habis itu dan poin di organisasi ini, itu saran aku ketika kamu cantumin di CV, kamu tuh jangan tulis cuman misalnya kayak tadi aku National Director IAS Indonesia. Indonesia nggak cuma itu, tapi kamu jelasin IAS tuh apa sih? Karena nggak semua orang tuh tahu mengenai IAS itu. Gitu. Habis itu kamu juga jelasin kayak job role kamu ngapain, achievement kamu tuh ngapain, gitu. Nggak mesti panjang-panjang, yang penting jadi ada bayangan dari recruitersnya. Gitu. Oke, doing internship. Nah, di sini aku udah nyantumin beberapa lowongan yang ada di glints.com. Ada dari Glints bahkan ya, marketing acquisition intern. Nah, internship ini tuh bisa banget dijadiin sebagai modal awal kamu. Kenapa sih gitu? Pertama, ketika kamu doing internship, itu ada kemungkinan kamu bisa untuk menjadi employee di perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian, ketika kamu doing internship juga, itu bisa jadi work experience. Misalnya, kamu pengen jadi business development. Nah, habis itu mereka cari yang 6 bulan pengalaman. Gitu. Nah, 6 bulan pengalaman itu bisa kamu hitung aja dari internship. Gitu. Misalnya sebelumnya kamu jadi business development internship selama 6 bulan. Nah, itu bisa jadi modal awal kamu banget. Gitu. Kemudian, bentar maaf, David, kalau ada yang nanya, di akhir aja atau gimana nih? Halo? Iya. Oh, di akhir aja. Di akhir aja, Kak. Jadi dilanjutkan dulu aja presentasinya. Oke, thank you. Nah, jadi kalau buat internship kan kayak gitu. Jadinya jangan malu untuk internship. Beberapa orang kan apalagi yang baru lulus maunya langsung dapatnya full time position kan. Cuman jangan sampai demi full time position itu malah mengganggu ikigai kamu yang tadi. Itu yang penting kamu harus tetap berpegang teguh tuh ke ikigai itu. Gimana caranya kamu bisa achieve ikigai itu. Gitu. Nah, selanjutnya ini yang penting juga. Sekarang kan banyak banget nih company di Indonesia, apalagi startup udah banyak banget yang mulai bermunculan nih gitu. Nah, apa sih bedanya corporate dan startup? Jadi kalau misalnya buat corporate sendiri itu working hours-nya itu 9 to 5 gitu. Sementara kalau startup tuh lebih fleksibel working hour-nya. Yang penting tuh result-nya, KPI-nya itu tercapai. Kita sering banget bilang work-life balance kalau di startup gitu. Kalau misalnya corporate tuh more stable. Kenapa sih aku bilangnya more stable? Karena mereka itu umumnya berdirinya udah lama gitu, sehingga beberapa juga udah IPO. IPO itu berarti sahamnya itu dijual di bursa efek. Sementara kalau misalnya startup itu tergantung dari dia tuh udah seriesnya tuh series apa sih. Nah, jadi biasanya kalau misalnya mau apply kerjaan di startup tuh dilihatnya di series funding-nya dulu. Dia tuh series funding-nya tuh udah sampai yang mana sih gitu. Jadi tahapan series funding di startup pun itu ada beberapa. Yang pertama itu pre-seed series funding, itu tahap pendanaan awal. Biasanya tuh company-nya dapatnya itu di $50 sampai $600.000 US. Kemudian yang kedua itu series A funding, itu tahap selanjutnya 600 sampai 3 juta US dollar. Kemudian yang ketiga itu series B. Series B itu tahap lanjutan dari series A, pendanaannya itu sekitar 5 juta sampai 20 juta US dollar. Habis itu untuk series C itu pendanaannya itu dari 25 juta sampai 100 juta US dollar. Nah, kemudian dari series C itu baru muncullah kayak unicorn, decacorn, dan seterusnya gitu. Kemudian mungkin banyak juga yang nanya kayak, kak kok kayak perusahaan yang udah unicorn atau decacorn kok nggak jadi IPO sih? Karena balik lagi IPO itu ngurusnya nggak gampang, jadi perlu bertahap dan bertahun-tahun, sekitar 5-10 tahun untuk menuju IPO gitu. Kemudian selanjutnya untuk di corporate tuh more benefit. Ada yang 15 kali gaji, bahkan ada yang sampai 20 kali gaji. Kayak banyak banget kan tuh gajinya ya. Gitu. Nah, apa sih maksudnya 15 kali gaji? Umumnya tuh kalau misalnya di perusahaan itu 13 kali gaji. 12 kali gaji bulanan, kemudian satunya lagi itu bonus THR. Nah, kalau misalnya di corporate tuh kenapa lebih banyak? Jadi sisanya tuh kayak tunjangan kesehatan lah, atau tunjangan bonus performance, tunjangan lain-lainnya gitu, sehingga banyak.
Habis itu kalau misalnya di startup sendiri itu biasanya itu di package-nya gedenya jadinya digaji. Gajinya terlihatnya tuh lebih gede gaji bulanan daripada kerja di corporate. Itu karena kan 13 kali gaji mayoritas. Cuman kalau di startup tuh bagus banget buat personal development. Karena yang tadi aku sempat bahas, di startup kan itu cepet banget tuh, dinamis parah. Habis itu ngebuat kamu jadinya mentalnya tuh terbentuk, working under pressure gitu. That's why kenapa good for personal development gitu. Habis itu kalau misalnya di corporate itu organizational structure-nya itu lebih kompleks. Misalnya kayak CEO, ada komisaris, ada country manager, ada VP, head, manager, senior, baru staff. Kayak panjang banget kan. Tapi kalau misalnya di startup tuh working closely with CEO. Bahkan kayak kalau di company aku yang sekarang tuh tiap minggunya kita itu pasti ada meeting sama CEO kita yang Singapura, walaupun online. Gitu. Habis itu kalau misalnya buat di corporate, itu buat pakaiannya itu formal attire, kayak meja berkerah, habis itu terkadang ada yang pakai jas, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya di startup tuh lebih fleksibel untuk pakaiannya. Tuh. Next. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya, tips and trick di rekrutmen proses. Ini aku ambilnya tuh yang generalnya aja ya. Jadinya ada 4 yang aku ambil. Screening CV, psikotes, interview, dan juga offering. Gitu. Nah, kalau buat psikotes sendiri itu sebenarnya lebih ke yang penting kondisi kamu dalam keadaan sehat, sehingga kamu bisa ngerjain psikotesnya itu maksimal. Gitu. Nah, tahap pertama, screening CV. Aku tuh selalu mendefinisikan CV itu adalah media di mana itu bakal jadiin representatif kamu di mata recruiters gitu. Banyak banget yang suka nanya kayak, si CV yang bagus tuh kayak gimana sih? Atau enggak, sih tolong reviewin CV-ku dong. Kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya nggak ada kayak CV bagus kayak gimana itu jatuhnya relatif. Karena yang penting adalah CV-nya itu bisa dibaca jelas oleh recruiter dan bisa dipahami oleh orang awam. Gitu kan, memang kamu yang ngebuat untuk CV-nya, tapi kan CV itu akan dibaca sama orang lain kan, gitu. Nah, gimana caranya dari media itu recruiter bisa tahu kamu kayak gimana orangnya, cuman dari 2 halaman doang, gitu. Nah, abis itu apa sih yang ngebuat kamu beda dengan orang lain, gitu. Lalu selanjutnya kamu kalau misalnya kirim CV untuk apply job, tolong pastiin itu sesuai dengan interest kamu dan cocok buat kamu. Kamu baca dulu kayak requirement-nya gimana, job desk-nya gimana. Nah, kalau sesuai baru kamu apply. Gitu. Jangan kayak misalnya requirement-nya 3 tahun experience, tapi kamu masih belum ada experience, terus kamu apply. Gitu. Kemudian ini good CV for recruiter. Yang tadi aku bilang terstruktur, kemudian jelas, lalu ringkas. Terstruktur misalnya gimana? Misalnya work experience semua. Habis itu organizational experience semua. Achievement semua. Nah, clear nih yang tadi aku sempat bahas juga. Misalnya kita anggota organisasi apa. Nah, kita jelasin organisasi itu bergerak di bidang apa. Kemudian posisi kita apa. Lalu job role-nya ngapain. Kemudian achievement-nya apa gitu. Nah, walaupun aku bilang jelas, tapi jangan sampai bertele-tele pas 10 halaman tuh CV-nya kayak panjang banget kan. Berapa menit recruiter harus baca cuma buat 1 CV doang gitu. Jadi usahain kayak maksimal 2 halaman aja lah gitu. Kemudian untuk di tahap screening CV ini, itu nggak cuma CV harus kita perhatiin, tapi juga sosial media kita. Sosial media kita berupa LinkedIn, Instagram, Twitter. Nah, kalau Instagram, Twitter, saranku mendingan diprotek aja. Gitu. Kecuali kalau misalnya kalian tuh anak-anak desain, itu kamu mungkin bisa buat kayak second Instagram gitu yang portofolio kamu. Gitu. Habis itu kalau misal buat LinkedIn, itu pastiin foto profil kamu itu fotonya nggak aneh-aneh gitu. Karena aku punya pengalaman klien aku tuh nolak kandidat tuh karena foto profil LinkedIn-nya gitu. Foto profil LinkedIn-nya tuh selfie dan ya gitulah matanya tuh nggak kayak confidence gitu. Habis itu dia bilang kok fotonya kayak gini gitu. Jadi kita harus relook lagi tuh sosial media kita gitu. Dan ini di sini ada free website yang bisa kalian gunain buat review CV maupun LinkedIn. Jadi ketika kamu buka website ini, kamu tinggal masukin aja, tinggal upload CV kamu, dan kamu masukin URL-nya LinkedIn kamu. Nanti bakal ada kayak nilainya berapa dan apa aja yang harus di-improve. So simple pokoknya. Tuh. Selanjutnya, interview. Nah, kalau interview ini aku sebutnya bisa dibilang kayak
tahapan pertama di mana kamu bakal ketemu sama timnya secara langsung. So, kalian tuh harus giving your best impression gitu. Prepare yourself, latihan dulu dengan general interview question kayak tolong dong deskripsiin diri kamu, apa sih 3 kelebihan kamu dan 3 kekurangan kamu. Nah, tips dari aku, kalau untuk di sini ketika kamu nyebutin kekurangan kamu harus tahu juga gimana sih handle kekurangan kamu itu gitu. Habis itu, why you applied for this position. Nah, untuk ini kalian juga harus tahu kayak company yang kalian lamar tuh kayak gimana sih. Habis itu job desk-nya tuh ngapain sih. Habis itu, what is your career goals. Nah, kalau ini tuh usahain tuh ada nyambung-nyambungnya lah sama posisi yang kamu apply. Kan kamu misalnya apply buat account eksekutif nih, tapi ternyata tujuan kamu pengennya jadi IT misalnya kan kurang nyambung tuh. Atau bisa disambung-sambungin juga sih. Cuma caranya gimana kamu bisa menyambung-nyambungkan itu gitu. Lalu selanjutnya ini yang terkadang suka dilupain sama orang-orang. Kayak kalian datang aja, tapi kalian nggak tahu itu company-nya apa, cuma tahu nama sama job role yang kamu apply gitu. Nah, tolong pelajarin kayak details company-nya, kalau bisa sampai culture-nya kayak gimana gitu. Habis itu job role yang kamu apply gitu. Kalau bisa juga kalian tuh carinya misalnya kamu account eksekutif di company A. Nah, pelajarinnya tuh job desk-nya account eksekutif di company A. Jangan ngelihatnya account eksekutif di company B atau C, karena bisa jadi itu beda gitu. Lalu pay attention with your dress code. Nah, usahain dress code-nya itu rapi, walaupun kalian apply ke startup, tapi jangan pakai kaos doang, gitu. Habis itu pakai kaos, pakai sendal, gitu kan kurang presentable tuh. Nah, usahain pakai berkerah, kemudian kalau misalnya nggak pakai kerudung, itu disisir rambutnya, diikat. Kalau pakai kerudungnya jangan mencong-mencong, kayak gitu. Biar usernya juga senang pas ngeliat kamu kan, gitu. Kemudian, kan sekarang tuh masa-masa pandemi COVID nih, kebanyakan online interview dan kebanyakan bingung kayak, aduh gimana ya kalau misalnya online interview deh kakak, gitu. Nah, kalau misalnya untuk online interview sendiri, kalian tuh harus make sure kalau misalnya internet kalian tuh stabil, gitu. Jangan sampai kalian udah ketemu usernya nih, tiba-tiba putus-putus lah, kresek-kresek lah, apalah, sehingga harus di reschedule. Karena apa? Pertama, takutnya dari usernya nggak ada waktu buat reschedule, atau enggak dari mereka nggak mau kasih kesempatan lagi buat interview, karena dianggapnya kamu kurang prepare. Gitu. Lalu background-nya juga harus proper. Definisi background proper gimana sih? Misalnya kamu lagi online interview nih, kamu bilang dulu ke orang tua kamu atau adik kamu atau kakak kamu tuh, Mbak, mah aku mau online interview nih, tolong jangan masuk kamar dulu ya, gitu. Jangan sampai nanti kamu lagi online interview, tau-tau ada yang lagi bersih-bersih di belakang, ada dedek dadah-dadah gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, ini poin yang penting banget, istirahat yang cukup dan jangan nervous. Biasanya aku tuh supaya nggak nervous, nggak ngedadak. Misalnya kayak interviewnya jam 4, udah mulai standby dari 4 kurang 15 gitu. Aku make sure dulu connection-nya stable. Misalnya kalau aku briefing kandidat pun biasanya aku udah mastiin dia itu udah join di link, abis itu udah tes connection juga sama aku sebelum ketemu dari pihak kliennya. Gitu. Next, proses offering. Oke, nah kenapa aku masukin di sini? Karena beberapa orang, apalagi fresh grad tuh bingung kalau misalnya di tahap offering, karena saking senangnya kan udah dapat kerja tuh. Karena dulu aku pun gitu, kayak aku nggak tahu apa yang harus aku tanyain pas aku dapat kerja. Kayak, yes aku dapat kerja gitu. Habis itu ternyata ada beberapa hal detail yang sebenarnya harus kalian concernin juga, supaya kalian ekspektasinya itu bisa ketemu sama company pas kalian udah join gitu. Apa aja sih yang umumnya ditanyain? Yang pertama, gimana sih caranya supaya bisa jadi full-time employee? Atau ada kemungkinan nggak sih buat jadi full-time employee? Gitu. Kemudian yang kedua, apa sih yang ngebuat beda probation atau full-time employee? Apakah ada haknya yang beda atau gajinya bakal naik atau apa? Kemudian yang ketiga, details of salary-nya. Di offer itu di net atau di gross. Nah, bedanya net sama gross sendiri, kalau misalnya di net itu berarti gajinya tuh udah bersih, nggak dipotong lagi BPJS atau dan lainnya. Tapi kalau gross tuh nanti itu dipotong dari gaji kamu. Gaji kamu tuh misalnya ada tuh bulat, habis itu jadinya lebih tiap bulan yang kamu terima itu nggak segede itu karena harus dipotong BPJS dan lain-lain. Gitu. Kemudian
jatah cuti yang kamu dapetin gitu, kayak apakah kamu dapat jatah cuti sakit atau gimana. Kemudian umumnya sih kita dapatnya itu 12 hari cuti dalam setahun. Tapi beberapa company ada yang baru ngasih cuti itu setelah probation atau gimana. Nah, itu yang harus kalian tanyain. Kemudian penalti kalau misalnya ada. Nah, ini biasanya tuh program-program MT atau enggak yang kontrak base. Nah, kalian tanyain ada penalti atau enggak. Kalau ada tuh sistemnya kayak gimana gitu. Jangan pernah takut untuk nanya. Yang penting kalian tuh nanya jangan sering-sering, kayak misalnya udah di offer terus kalian nanya lagi sampai 10 kali kan agak menyebalkan rekruter saya juga kan gitu. Jadinya kalian baca dulu tuh kertas offering letternya semuanya. Ketika baca baru di review tuh dari yang tadi aku kasih tahu pertanyaannya. Kemudian kalian baru tanyain ke mereka gitu. Nah, kemudian dapat deh jobnya. Tuh, cuman ini baru akhir dari proses rekrutmen, dan untuk proses karir tuh masih panjang banget. Kalian masih harus melalui masa probation dulu sebelum untuk menjadi full time employee. Nah, dan beberapa orang fresh graduate juga itu ngerasa kayak pas probation tuh, kayaknya nggak cocok deh, padahal baru seminggu join, 2 minggu join gitu kan, tapi udah ngerasa kayak gitu. Nah, sebenarnya itu nggak bisa dinilai dalam waktu seminggu atau 2 minggu join gitu, karena kan tujuan dari probation sendiri itu gimana sih mempertemukan ekspektasi dari company dan juga ekspektasi dari kita selama 3 bulan itu nggak cuman tentang result atau KPI, tapi juga dilihat dari culture perusahaan, apakah kamu cocok nggak sih sama lingkungannya, gitu. Jadi itu nggak bisa dilihat cuma dari seminggu 2 minggu, gitu. Dan jangan dibandingin sama teman-teman kamu sekelilingnya, karena kamu tidak pernah mengetahui kok kayak suka dukanya teman-teman kamu. Kebanyakan tuh orang tuh cuma update yang bahagianya doang, kalau misalnya di sosial media. Padahal mereka juga pasti melalui ups and down, gitu. Just doing your best during your probation period. Oke, so far kalau misal untuk presentasinya udah dari aku. Yang paling penting adalah jangan takut untuk gagal, up and down itu wajar, ditolak itu wajar, cuman gimana caranya kita bisa meningkatkan diri kita sehingga kita mendapatkan pekerjaan yang cocok sih. Gitu. Selanjutnya aku balikin ke David mungkin. Ya, terima kasih Kak. Sekarang kita berdiskusi nih, ada beberapa pertanyaan sudah masuk Kak. Bentar. Oke. Dari Bonaventura Doni. Kak mau bertanya, bagaimana seorang fresh graduate bisa tembus screening CV menggunakan ATS atau Applicant Tracking System ya? Apakah perusahaan yang mau menggunakan ATS itu multinasional? Terima kasih. Oh, ini kali Kak. Ada mungkin sudah mulai terdengar bahwa rekrutmen itu menggunakan sistem yang otomatis tuh Kak, yang mana pakai elemen teknologi, sehingga nggak eh, nggak hanya karena mungkin sudah banyak dan diotomatisasi. Nah, gimana menurut eh, Bonaventura ini bilangnya gimana kita bisa tembus screening by system dengan sistem teknologi kayak gitu tuh Kak? Oke, I see, I see. Jadi kalau misalnya ATS sendiri, beberapa orang suka nanya ke aku juga kayak gimana sih caranya buat CV supaya ATS friendly, Iya, gitu. Mungkin ATS agak nyambung ke situ kali ya. Nah, itu adalah gimana caranya biar buatnya terstruktur. Sebenarnya ATS tuh bukan berarti kita harus taruh work experience tuh di bagian sini, semua orang tuh di bagian sini. Itu enggak, tapi mereka tuh bakal di-take itu dari kata-katanya gitu. Jadi automatically itu bakal kemasukin. Yang penting adalah kalian tuh dibuatnya terstruktur. Jadi misal work experience nih, ya work experience semua, habis itu dijelasin juga. Karena kan itu bakal langsung masuk ke mereka kan gitu. Yang penting kalian tuh jangan dibuat pisah-pisah aja gitu. Karena itu udah langsung itu kok bakal kemasuknya itu benar kalau misalnya kalian buatnya terstruktur. Nggak mesti kayak work experience di atas, habis work experience to education. Nggak, karena nanti itu bakal kebaca sendiri gitu. Dan beberapa juga kalau misalnya, kan ada ketika kita udah upload CV nih, habis itu bakal langsung automatically masuk gitu kan. Kayak ada tulisannya langsung, kita nggak usah isi sendiri. Nah, kalian tuh cross-check ulang gitu. Cuman yang paling penting kalau misalnya ATS, kalian tuh harus pastiin CV kalian tuh lengkap
Gitu. Lengkapnya kayak gimana sih? Kayak misalnya kalau kalian ada organizational experience tuh kalian nggak cuman nulisnya nama organisasi sama job role, tapi kalian juga harus isi kayak job role-nya tuh ngapain, nggak cuma title-nya aja gitu. Karena itu bakal automatically langsung masuk juga kok. Gitu. Oke. Itu dia Kak Bonaventura Doni, semoga menjawab. Berikutnya Maharani Rizky. Kak, apakah CV yang digunakan untuk apply harus berbeda jika apply-nya itu ke banyak rekrutmen, ke banyak perusahaan kali maksudnya? Apakah harus dibedain tuh Kak, misalkan kita menyebar CV kita ke berbagai perusahaan kayak gitu. Oke, kalau ngomong bagusnya dibedain sih. Cuman daripada misalnya nih, ini suka kejadian gini sih. Ini sering banget bayangin kayak ada orang ngasih CV ke aku, tapi ngomongnya tuh bukan klien aku atau ngomongnya tuh bukan Glints, ngomongnya tuh perusahaan lain. Nah, daripada kayak gitu, mendingan dibuatnya general aja, nggak apa-apa. Cuman itu bakal jadi nilai positif karena, oh, nih orang nih beneran interest ke kita. Gitu. Itu lebih ke kayak gitu sih. Jadi ketika kamu buat yang khusus, kita lebih mikirnya kayak, oh, ini orang emang interestnya gede ke kita. Cuman kalau kamu sampai salah ngirim, itu bakal buat ilfeel banget. Gitu. That's why kalau dari aku anjurinnya dibuat general aja. Gitu. Dan aku lebih nganjurin, lebih baik gini, misalnya kamu apply untuk posisi account eksekutif sama satunya lagi itu IT, misalnya kamu anak IT tapi kamu masih bingung-bingung gitu, jadi kamu ada yang IT sama account eksekutif. Nah itu kan apa yang harus ditonjolkan di CV-nya tuh beda. Nah mending kamu buatnya kalau misalnya mau apply untuk IT position tuh yang kayak gini, kalau misalnya buat yang AE tuh ini gitu. AE berarti kan eksekutif yang harus kamu tonjolin tuh organizational experience-nya nih. Kalau yang IT yang harus kalian tonjolin tuh yang bahasa pemrogramannya apa, project-nya apa aja gitu-gitu kan. Gitu. Cuman kalau saran dari aku lebih baik dibuat general aja daripada kalian udah buat khusus nih tau-taunya salah kirim karena itu bakal buat ilfeel banget sih gitu. Dan begitu pun kalau misalnya kalian ini ya, kan kalau buat akun Glints tuh harus upload CV tuh. Nah, itu lebih baik kalian buatnya umum kalau di job portal. Jangan ada cover letternya. Gitu. Oke, itu dia. Semoga menjawab ya Kak Maharani Rizky. Kalaupun belum, boleh di-up lagi, lebih detail lagi mungkin pertanyaannya. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Nah, berikutnya dari Alvin Grinaldi. Kak mau tanya, gimana menyiasati internship di saat pandemi kayak hari ini? Apakah benar apabila kalau kita ambil intern atau PKL, saat ini tuh berpotensi dibayar lebih murah? Karena dianggap, quote and quote, dia anggap lebih kondisinya yang butuh tuh adalah orang-orang nih sekarang lagi berebutan kerjaan sehingga ada kecenderungan gajinya ataupun insentifnya diturunin kayak gitu. Oke, I see. Itu benar sih, kalau misalnya kita ngomongin gaji ya, gitu ada possibility itu bakal diturunin. Cuman emang kalau intern tuh gajinya nggak terlalu gede. Bisa dibilang tuh palingan setengah dari full time. Gitu. That's why kalau di intern tuh sebenarnya lebih baik kalian tuh yang diambil tuh lebih ke ilmunya. Supaya nanti kalian bisa dapetin buat benefit dan lain-lainnya itu pas di full time jobnya. Lebih ke gitu sih. Karena memang kalau intern gajinya nggak terlalu gede. Pandemik atau nggak pandemik sih. Sama-sama nggak gede sebenarnya kalau buat intern. Karena Gitu. objektif dari intern sendiri kan lebih ke pengalaman nggak sih kayak. Dan Mm-mm. jadi itu yang mungkin harus di dipikirkan juga bahwa tidak jangan terlalu berharap besar di gaji padahal itu kan kesempatan kita untuk menimba sebanyak-banyaknya pengalaman untuk nantinya full time bekerja. Nah, Oke, dan juga workload-nya beda sih, David. Jadinya kalau misalnya intern tuh workload-nya itu nggak sebesar full time. Jadinya dikasih responsibility-nya itu nggak segede itu kalau misalnya intern. Cuman di situ bisa, misalnya kamu pengen banget masuk ke unicorn companies, abis itu kamu bisa mulai dari intern, pasti kamu dikasihnya jobnya nggak terlalu gede banget, tapi nggak nutup kemungkinan kamu bisa ngedapetin opportunity gede, sehingga kamu bisa show off bahwa kamu itu pantas loh buat full time di company itu, sehingga kamu bisa dapetin full time job dengan gaji yang full time juga, gitu. itu dia Kak Alvin Grinaldi, semoga menjawab. Lanjut ke Diki Surya. Kak mau nanya,
apakah pihak HRD lebih mementingkan pengalaman dari internship suatu event atau organisasi besar dibandingkan beberapa organisasi kecil? Oh, ini perihal skala dia terlibat di satu project ataupun satu program internship nih Kak. Apakah yang organisasi besar itu lebih dipandang gitu? Tapi Ini kan ada volunteer ya pihak berarti ya maksudnya? em, bilangnya sih internship juga di suatu event atau organisasi besar. Mungkin em, Oke, mungkin nah kalau perlu detailin kali sama dirinya. oke, Ya. kalau misalnya kita ngomongnya intern, itu kalau intern tuh yang diperhatiin adalah pertama adalah job role kamu tuh apa selama intern. Apakah sesuai dengan posisi yang kamu apply atau enggak. Yang kedua nggak bisa dipungkirin kamu intern di mana itu ngaruh juga sih gitu. Karena kan tergantung berapa headcount yang mereka cari untuk intern kan gitu. Jadi kalau misalnya ada perbandingannya itu sama misalnya perusahaan yang gede dan juga perusahaan yang belum terlalu terkenal tapi sama-sama intern, bisa dibilang kemungkinannya itu lebih besar di yang perusahaan yang gede itu gitu. Jadi ngaruh ya Kak, skala skala di mana teman-teman intern gitu. Kecuali kalau misalnya nggak terlalu ini ya, misalnya kayak yang satunya itu internnya di startup yang unicorn, yang satunya lagi startup tapi masih series B atau C, itu kan nggak terlalu jauh kan. Itu pasti bakal dilihatnya lebih di pas interview atau gimana sih. Gitu. Tapi kalau misalnya jomplang banget, itu ya pasti diambilnya yang satunya lagi, yang lebih well known. Gitu. Berikutnya dari Salma. Kak, aku mau nanya, ada minimal atau maksimal nggak sih untuk naruh skill di CV? Misalkan dia super aktif nih Kak, dan banyak sekali kemampuannya, eh, ada nggak sih minimumnya harus berapa banyak? Kalau halaman tadi kan ya sesingkat mungkin, tapi yang menjelaskan banyak hal gitu. Tapi untuk spesifik di skillnya itu ada nggak sih Kak dibatasi? Oke, nah kalau untuk skills-nya itu sebenarnya nggak ada batasannya sih. Cuman kalian tuh harus make sure apa yang kalian tulis tuh yang bener-bener skills kalian. Jangan sampai kalian nulisnya jago public speaking nih, paling banyak orang-orang tuh nulis kayak public speaking. Pas di interview gelagapan ae kayak gitu. Nah, jadinya lebih baik kalau saran dari aku, kalian tuh put 5 skills yang benar-benar kalian itu pegang dan bisa jadi nilai lebih kalian gitu. Karena kan tadi aku udah sempat mention CV itu poinnya adalah apa sih yang ngebuat kamu beda sama yang lain. Kalau misalnya bedanya kamu dengan yang lain itu skills kamu banyak banget dan kamu confidence, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu nulis banyak banget tapi ternyata yang confidence-nya cuma 3 atau 4, lebih baik kamu tulis yang 4 itu aja. Gitu. Dan sering kali juga Kak, yang juga sering saya perhatikan gitu, eh, beberapa orang meletakkan mungkin kayak 5 bintang, misalkan communication skills, dia mengisi 4 dari 5 bintang yang, jadi dia membuat skala sendiri gitu. Nah, tapi nggak disebutkan, itu jadi pertimbangan nggak sih Kak? Jadi dia punya standar subjektif sendiri bahwa oh communication skill saya kalau dari 5 itu 4 lah, 4 bintang gitu. Suka Oke. dibuat skalanya sendiri. Itu gimana tuh? Terus dipertimbangkan sebenarnya. Cuman balik lagi pas di interview terkadang kayak kok dia bilangnya confidence-nya misalnya bahasa Inggrisnya bintangnya 5 dari 5 nih. Kok tapi dia nggak fluent kayak gitu. Karena kan ketika kalian menilai itu membandingkannya beda-beda ya. Ada yang membandingkan ke teman seangkatan. Tapi kan kalau misalnya dari recruiter kita pasti membandingkannya secara general kan. Nah, kalau dari aku nyaraninnya misalnya kayak kalian nulis bahasa Inggris nih, kalian tulis aja kayak TOEFL skor kalian tuh berapa, atau IELTS skornya tuh berapa, yang terukur. Sehingga dari kita juga ekspektasinya bisa ketemu. Kayak gitu. Oke. Jadi instead of kita bilang bahasa Inggris kita fluent gitu, mendingan langsung aja kalau ada entah sertifikasi apa, cantumin gitu ya, kayak yang udah measurable, yang bisa diukur. Betul banget. Oke. Berikutnya dari Nadia Ulfa, ini lumayan panjang nih Kak. Em, Kak, aku mau tanya, jadi aku lulus tahun 2019, aku udah kerja sekarang sebagai customer service dan telemarketer. Aku juga sambil cari kerja, sempat agak desperate karena 2 bulan job seeking nggak ada yang nyangkut, bahkan dilanjutkan ke psikotes dan lain-lain. Di luar faktor dari pandemi juga sih. Nah,
Terus aku sekarang malah pengen internship aja. Menurut menurut kakak gimana? Soalnya kadang aku udah sempat kerja dan berpenghasilan di atas UMR. Terus kalau mau internship, aku ngerasa sudah terlalu telat gitu. Jadi terjebak, udah pernah kerja tapi karena kondisinya juga agak sulit, terus pengennya ya udah nggak apa-apa deh internship. Tapi di satu sisi juga udah ada needs lain dan merasa terlalu sudah cukup jauh berjalan dan dianggapnya telat kayak gitu. Itu gimana tuh Kak? Nah, ini balik ke ikigai yang tadi aku ceritain sih. Nggak apa-apa, kamu jangan ngerasa malu atau telat buat ambil intern. Tapi jangan sampai kamu 2 kali salah. Jadi sebelum kamu mau ambil intern tuh kamu harus lihat dulu apakah itu benar-benar ikigai kamu gitu. Sekarang tuh lagi banyak banget orang yang kayak udah kerja 2 tahun, 3 tahun di bidang luar IT, tiba-tiba ikut bootcamp, dan itu kan bisa dibilang kayak mulai dari nol kan. Itu udah banyak banget orang yang kayak gitu, tapi orang-orang itu mereka udah ensure bahwa itu ikigainya mereka gitu. Jadinya selama yang penting kamu udah tahu ikigai kamu di mana, kamu mulai dari nol nggak apa-apa daripada kamu harus mulai dari awalnya itu kayak setahun lagi atau 2 tahun lagi yang lebih lama lagi gitu. Jadi Oke, poinnya nggak apa-apa, yang penting kamu tahu ikigai kamu tuh apa gitu, karena berarti itu lebih mempengaruhi masa depan kamu. berarti ke materi yang awal banget tuh teman-teman, bahwa balik lagi ke value yang teman-teman cari. Oke, berikutnya Madeline. Kak mau bertanya, jika posisi yang kita ambil tidak sesuai dengan jurusan kita. Nah ini Kenapa pertanyaan ketawa yang dulu? juga untuk Kak Tishi nih. Gimana kalau salah jurusan lah kira-kira singkatnya gitu. Gimana tuh Oke. Kak? Tapi fun fact aku nggak salah jurusan loh. Ini fun fact aku ya. Karena aku benar-benar dedicate sama jurusan aku sampai aku lulus pun. Gitu. Skripsianku susah banget. Sampai kayak skripsianku tuh bisa dibilang skripsian tersusah. Dan aku bisa ngelewatin itu. Cuman poinnya, kalau saat aku waktu itu adalah, dari orang tua aku tuh nggak ngebolehin aku kerja jauh-jauh. Dan juga kalau misalnya ada beberapa posisi yang aku incar, dan itu harus yang experience. Jadinya aku lebih ke apa yang aku suka lainnya, lebih kayak gitu sih. Dan aku nemuin human resource gitu. Jadinya salah jurusan. Kamu jurusan apa? Aku boleh tahu nggak sih? Biar enak ngomongnya. Boleh Madeline. Madeline Atau enggak dinyalakan ini deh saja. Madeline, ngobrol aja yuk Madeline. Iya, nyalain aja nggak apa-apa. Jangan malu, santai aja sama aku. Halo? Atau enggak di chat deh jurusan apa Madeline? Enggak usah nama universitasnya, nggak apa-apa. Psikologi Kak. Oke, psikologi. Habis itu kamu ngerasa salah jurusan. Kamu pengennya jadi apa? Masih belum tahu juga atau? Masih belum tahu sih Kak. Oke, jadinya eh, kamu semester berapa dulu nih? Karena yang aku lihat ada beberapa orang tuh yang rasa salah jurusan tuh lebih kayak, aduh susah banget gitu, atau belum ketemu turning point-nya aja gitu kan. Suatu jurusan tuh sebenarnya banyak banget kan subnya yang bisa dipelajarin. Misal kayak psikologi, psikologi tuh di tim aku tuh anak psikologi semua, soalnya konsultan di Greens tuh mayoritas tuh psikologi gitu. Jadinya psikologi tuh nggak melulu untuk jadi psikolog, tapi sekarang bisa juga jadi TA atau apa gitu. Nah misalnya kamu ngerasa kamu salah jurusan, nah apa yang harus kamu lakuin? Aktif organisasi dan juga doing internship. Kalau internship tuh banyak yang enggak usah sesuai dengan jurusan gitu. Apalagi kalau misalnya kayak account eksekutif, sales marketing, itu bebas. Jadi internship tuh salah satu gimana sih kamu bisa tahu apa yang kamu mau tuh di internship. Kenapa gitu? Misalnya kamu ambil internship marketing nih. Nah, kamu itu juga bakal ketemu sama divisi-divisi lainnya juga, sehingga kamu bisa tahu, oh, kerjaan ini tuh gini toh, oh, kerjaan ini tuh gini toh, gitu. Jadi kamu pikirannya kan lebih luas, dan juga kamu tahu, oh, dunia kerja tuh kayak gini. Nah, itu yang pertama dari internship. Yang kedua dari organisasi juga. Jadi di organisasi itu kamu bisa pelajarin apa yang nggak ada di jurusan kamu. Kayak yang aku pelajarin dulu. Aku bisa sampai belajar human resources yang nggak ada di jurusan aku, sehingga aku kerja di situ gitu. That's why kalau misalnya organisasi itu jangan cuman yang penting banyak ada di CV, tapi apa sih yang bisa kamu pelajarin dari organisasi itu, kontribusi kamu tuh apa, sehingga kamu bisa
atau juga untuk kedepannya kamu mau kerja di mana. Dari organisasi juga kamu bisa dapat networking, sehingga kamu bisa tahu nih, misalnya kayak alumni kamu kerjanya di mana. Oh, kalau di situ kerjanya kayak gini toh, kerjanya gini toh. Jadi kamu bisa tahu kamu pengen kerjanya itu jadinya apa sebelum kamu lulus gitu. Ini poinnya internship dan organisasi sih. Coba tuh. Oke, itu dia. Tapi kalau boleh nanya Kak, kan Kak Sisi itu bidangnya tuh teknik. Nah, em, link and match dengan bidang yang sekarang, kira-kira kalau ditarik benang merahnya apa sih yang mungkin eh, sesuai ataupun beririsan gitu? Ada nggak sih Kak dengan bidang yang Kakak tekuni hari ini gitu? Ada Di poin mana tuh? analytical skills. That's why kalau misalnya ada orang yang nanya ke aku kayak, Sisi nyesel nggak sih 4,5 tahun susah-susah belajar teknik mesin kan, teknik mesin pertanian 4,5 tahun, lulusnya susah, tahu-tahu kerjanya nggak sesuai, nggak nyesel. Udah nggak nyesel titik. Karena pas di kuliah itu aku belajar gimana caranya biar bisa otaknya itu analytical skills-nya tuh jalan. Jadi ketika aku kerja sekarang jadi konsultan, aku bisa ngasih solusi ke klien aku atau ke kandidat aku, karena aku udah terbiasa nganalisis nih, oh masalahnya di sini, gimana cara nyelesainnya, gini, dan cara penyampaiannya itu aku bisa, aku pelajarin pas di organisasi aku dulu, buat communication skills-nya, gitu. Oke. Berarti mungkin ini juga yang harus ditarik secara umum bahwa apapun jurusannya, selama dapat essence dari bidang yang ditekuni dan bisa di-apply seperti halnya analytical skills kan bisa didapat sebetulnya di jurusan apapun ya harusnya harus dimiliki oleh jurusan apapun dan bidang-bidang yang uh, memiliki skill-skill yang tadi dijabarkan gitu sehingga itu yang bisa jadi acuan untuk dikembangkan. Oke, berikutnya tadi ada yang menarik sih Kak. Sebentar. Oh ini. Untuk pencantuman prestasi di CV-nya fresh graduate, itu dicantumkan semua pencapaian kita atau hanya mencantumkan yang relate saja dengan bidang atau posisi yang sedang kita apply? Oke, jawabanku adalah semuanya. Semuanya sih, itu jawabanku. Tapi jangan sampai gini, misalnya kamu banyak banget nih achievement-nya, terus kamu tulis sampai 4 halaman itu karena achievement. Nggak gitu, berarti kamu pick aja kayak yang paling bagus tuh yang mana gitu. Misalnya kayak kamu masih berprestasi tingkat ini, yang kamu iniin aja yang paling bagusnya yang mana. Yang penting itu CV kamu di dalam 2 halaman itu ada achievement-nya, ada organisasionalnya, nggak berat sebelah, nggak jadi tipikal yang kayak, ini orangnya nih kerjaannya nggak ada kuliahnya nih, ini organisasi doang nih, gitu. Jadinya bisa dilihat kayak, oh, nih orang tuh ternyata aktif di organisasi, aktif di ini, habis itu dia punya achievement juga lagi, kayak gitu. Jadi gimana caranya bahwa kita ngasih value-nya bahwa ini yang membuat kita beda loh, gitu. That's why kalau misalnya kamu punya achievement 10 dan 10-nya itu bagus semua, ya udah dicantumin aja nggak apa-apa. Tapi kamu jangan nyantumin achievement pas SMA, achievement pas kuliah aja. Karena kalau misalnya pas SMA tuh udah jauh banget, kayak 4-5 tahun terakhir aja achievement yang kamu masukin. Gitu. Ya itu jawabannya Kak Neida Novia. Semoga menjawab. Berikutnya Anissa Aulia. Kak Anissa ini nanya 2 hal sih Kak. Pertama, apakah CV itu membuatnya bagusnya Indonesia atau Inggris Kak? Yang kedua, tadi Kak Sisi juga menyinggung perihal medsos bahwa kita ketika apply perlu real look lagi nih sosmed kita tuh isinya apa aja sih. Nah, ini juga berkaitan, benar nggak sih Kak, rekrutmen itu melihat sampai aktivitas di sosial medianya? Itu Oke, dua. menarik pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang pertama itu, sorry, yang pertama apa, David? Aku ikut yang kedua lagi. CV itu bagusnya Indonesia Oh, atau Inggris Kak di presentnya gitu? saranku bahasa Inggris. Kenapa? Pertama, kalau misalnya, sebenarnya ini tergantung dari company-nya sih, gitu. Kalau misalnya company-nya asal Indonesia, ya nggak apa-apa Indonesia. Cuman kalau misalnya bahasa Inggris, itu bisa dipakai buat multinational company dan beberapa company yang orang Indonesia pun, kalau misalnya kita ngirimnya bahasa Inggris tuh,
diterima aja gitu. Cuman kalau misalnya kalian itu nyediainnya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia sorry, habis itu company itu ternyata kita tidak mengira-ngira itu usernya orang luar kayak atau apa gimana, kita nggak tahu. Jadinya mereka langsung buy gitu. Jadi saranku bahasa Inggris. Jadinya untuk menghindari hal-hal yang kita nggak tahuin. Kayak misalnya kita apply di perusahaan A, kita kira perusahaan itu Indonesia karena mereka postingnya itu pakai bahasa Indonesia. Ternyata usernya orang luar. Karena aku ada klien kayak gini. Jadi mereka postingnya itu pakai bahasa Indonesia, padahal usernya itu orang luar gitu. Jadi kalau misalnya aku nemu ada yang ngirim pakai bahasa Indonesia, itu aku bilang dulu, Mbak, tolong kirimin bahasa Inggrisnya dong gitu. Cuman kan nggak semuanya kayak gitu kan. Itu makanya saranku adalah pakai bahasa Inggris aja dan jangan lupa perhatiin spelling, grammar, dan juga jangan sampai ada typo gitu. Habis itu yang kedua adalah untuk sosial media. Nah, itu balik lagi itu sesuai tergantung dari company-nya gitu. Nggak semua company kayak gitu, cuman ada company yang kayak gitu. Dan kita nggak tahu dari 30 lamaran yang kita kirimin, apakah 30-nya nggak peduli sosial media atau enggak kan. Bisa jadi ada 2 atau 3 company yang sebenarnya cocok sama kita, tapi mereka concern di sosial media. Nah, kita jangan sampai kehilangan opportunity yang sebenarnya kita bisa dapetin cuma karena sosial media gitu. Dan juga ini fun fact selanjutnya sih, banyak banget orang yang di approach itu dari LinkedIn, bahkan fresh graduate juga ada. Kalau misal kamu bagus banget cuma dari pengalaman intern nih, habis itu kalian bisa banget di approach sama rekruternya dari company, karena misalnya profile LinkedIn kalian tuh aktif, atraktif, suka sharing hal yang bermanfaat. Nah, itu bisa banget jadi benefit dari kalian juga gitu. Jadi kalian bukan kalian yang apply, tapi malah kalian yang di approach gitu. Oke, itu dia Kak Anissa Aulia jawabannya ya. Semoga menjawab. Berikutnya dari Devi. Sorry Kak, mau tanya, apakah career gaps jadi pertimbangan besar saat proses screening CV? Misal, pengalaman terakhir kerja itu intern saat masih kuliah, tapi sudah cukup lama. Atau setelah lulus jeda berbulan-bulan untuk dapat first job. Jadi ada gap, itu jadi masalah nggak sih Kak? Dilihat dari track record-nya, misalkan lulusnya tahun ini, tapi baru dapat professionally dapat kerja tahun beberapa bulan kemudian. Salah nggak sih Kak dari perspektif seorang rekrutmen? Oke, kalau misalnya jedanya kayak berapa bulan, itu nggak terlalu bermasalah sih. Cuman kalau misalnya jedanya kayak sampai setahun, itu beberapa company agak tanda tanya juga gitu. Jadi tergantung jedanya seberapa lama. Tapi kalau misalnya kayak hitungan bulan, itu masih dikonsider gitu. Karena kan nyari kerjaan juga nggak terlalu gampang kan gitu. Cuman kalau misalnya kayak aku lulusnya Januari 19, tapi pas aku interview Januari 2020 gitu. Beberapa company ada yang masih mau ngasih kesempatan kayak di first cut interview, dia pasti bakal nanyain kok belum dapat kerjaan sampai sekarang kayak gitu. Tapi beberapa company juga ada yang nggak ngasih kesempatan sama sekali. Jadi bisa dibilang itu ngaruh kalau misalnya udah lama banget gitu. Cuman kalau misalnya kayak kamu ada pengalaman intern tapi di semester 6 gitu atau di semester 5, sementara kamu kan lulusnya tuh di semester 8 atau 9 ya, itu pengalaman internnya masih kehitung gitu. Cuman bakal lebih baik lagi misalnya kalian tuh desain atau IT kan itu bisa banget project atau freelance ya. Jadi habis intern kalian ikutan aja project-project kan atau freelance gitu. Jadinya biar itu bisa nilai tambah kamu lebih gitu. Ya, itu Kak, siapa tuh tadi yang nanya? Sorry, Kak Irma ya? Oh sorry, Devi. Nah, ini ada yang cukup panjang juga nih Kak, dan menarik juga. Eh, saya izin bacain ya, ke Astrino Rahmawati. Halo Kak Sisi, aku mau tanya. Jadi, aku dari awal masuk kuliah itu kebetulan sudah ikut intern dengan durasi waktu setiap aku libur sampai hingga hari ini. Jadi, setiap libur selalu ambil kegiatan. Nah, permasalahanku saat ini, di satu sisi mungkin aku sudah merasa nyaman dengan lingkup kerja di tempat intern ini. Di sisi lain, aku ingin mengepakkan sayap di tempat lain, misal di perusahaan yang lebih bonafit, ataupun di konsultan misalnya. Namun sayangnya untuk melangkah keluar dari tempat internku, faktor lainnya adalah aku masih merasa belum
apa nih maksudnya quote and quote belum, ditambah juga sekarang sedang pandemi. Menurut Kak Sisi, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? BTW backgroundku pendidikan Kak, tetapi ingin bekerja di perusahaan terlebih dahulu. Thank you. Oke, thank you. Nah, kalau saran dari aku adalah pertama, kamu tetap doing your best di current intern kamu. Berarti kamu intern lama banget atau gimana sih? Aku bingung deh. Intern kan biasanya kayak 3 bulan, 6 bulan. Berarti dia kayak Ya. bertahun-tahun gitu ya? Atau Coba gimana? Kak Astri Nur Eh, Rahmawati. halo Kak Sisi. Ya. Halo Asri, salam kenal. Iya, Gimana-gimana? kenal. Iya, jadi aku emang, jadi itu kebetulan awal masuk kuliah tuh aku coba buat intern kan. Karena Mm-mm. kebetulan aku juga dari SMK dan tadinya emang ingin kerja dulu tapi keterima di UNJ gitu kan. Jadi setiap libur kuliah itu aku selalu panggil lagi sama tempat internku untuk intern di sana gitu loh Kak. Tapi Ini sekarang udah kan karena jalan berapa lama nih, Astri, kalau boleh tahu? dari libur semester 1 sampai sekarang. Udah Wow. aku semester 8, mau jadi fresh grad sih, Oh, Kak. wow. Wow. Iya, 4 tahun ya berarti ya? iya, jadi aku tuh di layanan zakat, yayasan zakat gitu loh, Kak. Jadi setiap libur selalu dipanggil gitu. Tapi memang hmm, bisa dibilang prospeknya kurang gitu, Kak, untuk menjadi karyawan tetap. Tapi aku terlanjur nyaman Hmm. gitu. Nah, kalau saran dari aku yang pertama kan berarti kalau misalnya dari company-nya itu nggak ada masalah sama Astri kan? Nah, kamu Iya, stay aja di company itu sambil kamu coba buka glints.com gitu, kamu cari-cari kerja gitu. Ketika kamu udah dapat offer, kamu udah dapat offer dari company yang menurut kamu lebih baik dan apa yang kamu cari itu ada di situ, nah kamu baru pindah gitu. Jangan sampai kayak kamu udahan dulu nih di company yang sekarang baru nyari gitu. oke. Gitu. Pasti bisa kok. Gitu. Iya Kak, terus masalah yang aku bilang aku kayak belum tuh kayak insecure gitu loh Kak untuk melangkah. Wajar kok Aduh. insecure. Karena gini juga nggak sih, pertama ini first job kamu kan, Tri. Iya, iya Habis itu betul. kamu kayak, bener nggak sih, tau-taunya nanti pas aku pindah malah kerjaannya nggak enak lagi, lingkungannya gimana lagi, company-nya gimana. Tapi balik Iya, lagi, kayak sebenarnya apa sih yang kamu cari? Itu kan kamu berarti udah tahu ikigai kamu tuh apa, cuman kayak di company yang sekarang itu kamu belum bisa untuk jadi full time employee dan itu cukup menjadi pain buat Astri kan, iya, gitu. Nah, berarti nanti ketika kamu udah dapet job baru, udah dapet offer, kamu itu yang pertanyaan yang harus kamu jawab, kamu tanyain pertama kali, sorry, gitu kayak kemungkinan saya buat jadi full time employee gimana ya, status saya apa ya, habis itu kamu juga harus ensure dari segi company-nya tuh lagi aman atau enggak. Nah, itu harus kalian ensure kalau misalnya lagi apply job sekarang sih during this COVID, pandemic, jangan sampai yang kalian kira lebih baik ternyata pas kalian join bubar kan, amit-amit gitu. Menjawabkah oh Astri? menjawab Kak. Terima kasih Kak Sisi. Ya, sukses selalu ya Astri ya. Seneng Iya, deh kalau sukses misalnya Kak. aktif-aktif gini. Ya, berikutnya semoga menjawab ke Astri. Berikutnya dari Nurul Fadilah. Izin bertanya Kak, dalam proses interview, apa sih perilaku atau attitude-attitude yang lebih sering diperhatikan oleh recruiters? Ada nggak sih Kak sikap-sikap yang do and don'ts-nya gitu? Oke, aku jadi aku ketawa karena aku tiba-tiba keinget aku pernah interview orang dan dia gebrak-gebrak meja. Bukan definisi gebrak-gebrak meja kelihatan gitu sih, tapi ada bunyi-bunyinya gitu. Jadinya kalau misalnya kita ngomongin online interview, yang pertama kalian tuh nih usahain kayak di depan layar ngelihat ke kameranya. Habis itu tangannya nggak apa-apa goyang-goyang gini, tapi jangan sampai kayak ada bunyi yang lain lah, atau enggak kayak tangan kamu gebrak apalah. Kamu harus perhatiin surrounding kamu gitu. Tapi enggak mesti yang kayak kaku gitu, enggak kok. Itu yang penting kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu percaya diri, habis itu enggak gagap, ngomongnya jangan cepet-cepet, kayak misalnya perkenalan diri, jangan kayak, ya perkenalkan saya Sisi dari
IPB, jangan ngomong gitu, tapi halo, selamat siang, saya ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya, kan beda kan impressionnya, gitu. Jadinya lebih ke gimana cara kamu ngomong, abis itu bobot yang kamu omongin tuh apa sih, gitu. Kalau misalnya kayak detail-detail sih nggak terlalu diperhatiin banget sih, gitu. Yang penting jangan ngelakuin hal-hal aneh kayak gebrak meja, itu kan menurut aku kayak sesuatu yang jarang dilakukan kan, gitu. Jadinya jangan sampai yang buat kamu nervous malah ngebuat kamu ngelakuin hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin gitu. Jadi diri kamu aja yang penting, kayak kamu ngomong biasa ke temen gimana sih gitu. Kalau misal untuk ekspresi gitu-gitunya ya. Gitu. Ya, itu dia Kak Nurul. Dan, oh ini ada lagi. Mau tanya Kak, apakah magang dari mata kuliah bisa dimasukkan ke dalam pengalaman ketika melamar kerja? Atau hanya bisa yang magang secara pribadi saja? Oke, pertanyaan bagus. Tergantung itu relate atau enggak. Misalnya ini magang mata kuliah, maaf ya aku kalau misalnya nyebutnya posisinya IT mulu karena aku megangnya itu posisi IT mulu. Nah, jadi misalnya kamu magangnya itu disuruh magang di perusahaan di startup selama sebulan doang, tapi kamu di situ ngoding. Nah, itu bisa banget kamu tetap masukin di mana di CV kamu buat posisi yang kamu apply, tapi posisinya juga related to IT ya gitu. Pokoknya selama itu relate itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak aku jujur aku nggak nyantumin internship aku karena itu nggak relate dengan posisinya mau apply. Dulu tuh aku internnya itu di perusahaan teh, gitu kan itu nggak relate ya. Dan itu aku ngurusin prosesnya. Makanya aku nggak masukin ke CV aku karena itu bener-bener nggak relate. Tapi kalau selama intern itu relate dengan posisi atau job yang kamu apply, itu masukin aja karena itu bakal tetap jadi nilai plus. Tuh. Ya, itu dia. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Setelah itu kita close. Dari Andreski Pramudia. Izin bertanya Kak, kalau kebanyakan ingin apply ke kerja ke perusahaan, ada yang diminta minimal berpengalaman begitu. Apakah kita fresh graduate yang belum pernah magang ataupun bekerja, adakah peluang buat kita Kak? Dan bagaimana triknya bagi yang belum pernah sama sekali punya pengalaman? Oke, I see. Nah, ini relate ke omongan aku yang tadi, kayak kamu baca dulu job description-nya sama job requirement-nya. Misalnya kalau requirement-nya itu butuh 1 tahun experience, tapi kamu kan masih belum punya experience working professionally ya, tapi mungkin kayak pengalaman organisasi atau gimana itu udah pernah. Kamu baca dulu job description-nya. Misalnya kamu pengen apply-nya tuh buat event organizer nih, gitu. Abis itu kamu lihat dulu kayak job description-nya tuh apa sih. Kalau menurut kamu, kamu sanggup buat buat ngelakuin itu, apply aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sampai kalau mereka udah nyarinya kayak mid level, yang 3 tahun ke atas tuh, ya udah situ jangan sih. Tapi kalau misalnya kayak 1 tahunan itu coba-coba dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Asal kamu ngerasa mampu untuk ngelakuin job desk-nya. Itu dia Kak Andreski Pramudia, semoga menjawab. Mungkin yang berikutnya ini minta saran nih Kak. Halo Kak, dari Rio Felixio Stefanus. Izin bertanya, saya sidang akhir itu tahun 2019. Namun wisuda bulan 2 tahun 2020. Apakah saya buat tahun kelulusan saya di CV itu tahun 2019 atau 2020 ya Kak? Saya takut buat tahun 2020 karena perusahaan akan mengira saya lama tamatnya. Takutnya membuat itu jadi bahan pertimbangan. Mohon arahannya Kak. Terima kasih. Siap. Kamu sama kayak sama aku. Tulisnya tuh di 2019-nya. Karena ditulisnya itu ketika SKL kamu turunnya tuh kapan sih, bukan pas kamu wisuda. Karena kalau misalnya kita ngomong wisuda kan ada yang nunggu jadwal lah. Atau enggak, karena sekarang COVID kan banyak banget tuh yang jadinya nggak jadi wisuda, diundur kapan, kayak gitu-gitu kan. That's why diambilnya itu SKL kamu turunnya kapan, surat keterangan lulusnya. Gitu. Jadi bukan dari kamu wisudanya kapan yang ditulis di CV. Tuh. Kak Rio Felixio, semoga menjawab. Karena nggak ada lagi. Oh ya, saya sih pengen nanya Kak. Pertama, kebetulan saya masih semester 7, lagi juga
apply ke beberapa peluang untuk intern. Nah, pengen nanya sih Kak, berapa lama sih Kak untuk intern tuh ketika ataupun secara umum ya memberikan lamaran secara umum di proses review sampai akhirnya dia yes or no gitu untuk diterima. Dari mulai apply kemudian karena kalau misalkan di Glints sendiri kan ada beberapa tahapannya shortlisted, kemudian good fit. Nah, sampai akhirnya di kontak, misalkan cocok, itu normalnya berapa lama sih Kak? Kalau misalnya kita ngomong normalnya itu sebulan. Untuk seluruh proses ya, itu normalnya. Cuman beberapa company kan ada yang prosesnya panjang, ada juga yang picky banget. Definisi picky tuh kayak, misalnya udah ada kandidat yang bagus, minta pembanding, kayak gitu-gitu loh. Padahal mereka cuma butuh orangnya tuh cuma 1 atau 2. Jadinya itu yang ngebuat lama. Itu banyak banget juga kok orang-orang yang suka nanyain kayak, Kak gimana nih update-nya? Gitu-gitu. Karena udah kayak seminggu atau 2 minggu. Dan banyak orang juga kan yang berpikir kalau 2 minggu nggak ada kabar berarti di reject. Padahal ada juga yang enggak gitu. Kayak klienku tuh lama banget. Definisi lamanya tuh kayak karena HR-nya satu, dia ngurusin berbagai hal, nggak cuma rekrutmen, jadinya itu ngebuat lama. Kayak misalnya di akhir bulan dia itu fokus ke payroll, jadi rekrutmennya ke hold, kayak gitu-gitu. Jadinya 2 minggu nggak ada kabar tuh bukan berarti kalian tuh di reject. Itu lebih baik kalian tuh follow up ke human resource-nya, ke HR yang kontak kalian. Jangan ngerasa takut, itu malah ngebuat kalian tuh proaktif gitu. Jadinya kalian emang ngeliat interest-nya tuh tinggi company itu. Tapi balik lagi, jangan sampai tiap hari kalian tanyain kayak, ya gimana? Ibu udah ada hasilnya belum, Bu? Ibu, gitu. Coba aja kayak seminggu sekali kalian follow up ke HR-nya. Gitu. Kalau misalnya itu udah sampai tahapan interview atau psikotas. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya umumnya sendiri itu 1 bulanan sih, mulai dari kalian submit CV sampai keterima kerja. Gitu. David kayaknya masih di mute deh. Oh iya, iya. Satu lagi boleh ya Kak? Iya, boleh. Perihal negosiasi gaji. Ketika mungkin muncul pertanyaan perihal gaji yang tepat gitu. Ketika gitu ditanya itu merespon yang tepat tuh yang ideal seperti apa sih Kak? Oke, I see. Aku tiba-tiba ingat kasus ini tahu, kasus anak universitas negeri yang sempat viral. Iya. Kan, yang kayak 8 juta. Nah, yang penting kalau misalnya kalian punya pengalaman intern, kalian jadi udah ada bayangan karena intern udah digaji kan. Gitu. Nah, kalau saran dari aku, itu kalian survei aja dulu. Kan sekarang udah ada tuh kayak website sebelah yang kayak ngasih ini kalau posisi ini berapa sih gajinya, ini gajinya berapa sih. Nah, kalian patokin dari itu. Kemudian kalian kalau ngomong tuh jangan kayak saya maunya di angka segini. Tapi kalian tuh ngomongnya abis dari survei itu misalnya di angka 5 juta. Kalian bilang saya sih expect-nya di angka 5 juta, Bu, tapi masih open for discussion kok, tergantung dari benefit-nya. Gitu. Lebih ke cara penyampaiannya sih. Dan itu juga bergantung ke kemampuan kita mengkomunikasikannya ya. Misalkan kita punya idealisme ya merasa bahwa pengalaman kita sudah banyak, kemudian dikomunikasikan pada saat proses interviewnya. Oke. Karena pertanyaan sudah tercover semua dan waktunya juga sudah di ujung sesi. Terima kasih Kak Sisi atas waktunya. Dan mungkin teman-teman boleh dinyalakan dong kameranya karena setelah ini kita akan foto bersama. Boleh, yuk dinyalakan. Makasih banyak ya semuanya juga ya. Aku baru ngeliat chatnya gitu loh. Makasih banyak Rio, Andreski, semuanya. Ayo dong Boleh, dinyalain video. Jangan malu-malu. David nggak gigit kok. Ini karena seharian ini kita belajar banyak hal nih. Tadi pagi kita belajar networking dari salah satu brand partnership dari Kita Bisa. Kemudian tadi siang kita belajar tentang business development dari Grab. Dan saat ini dengan Kak Sisi nanti malam ada juga, setelah Isya akan ada juga kelas CV dan personal branding. Mungkin teman-teman kalau tertarik bisa ikutan lagi.
di sesi kelas berikutnya. Oke, sudah Oke. pada muncul. Hopefully bisa bermanfaat ya. Semoga abis mentorship ini jadi pada actively apply terus langsung dapet job, ikut internship dan lain-lainnya ya. Amin, amin. Oke, ada 3 slide, berarti 3 kali nih fotonya. Wih, keren banget Nadia Ulfa. Aku yakin sih abis ini pasti langsung cemerlang. Oke, ini yang nggak menyalakan kamera nggak apa-apa berarti ya? Nggak mau ikutan? Oke. Oh, masih ada. Iya, boleh. Masih ada ternyata. Yuk, teman-teman, 60 Nah, partisipan sih yuk. Yuk. Oke. Udah kayaknya. Oke, 3, 2, 1. Oke, tahan. Kan ada 3 slide. Bentar. Sebentar. Yang kedua. Oke. Bentar. Oh, banyak yang nggak nyalain kameranya. Wah, Oke. ini aku sama David doang nih yang foto nih. Oke. Sip. Oke, makasih ya semuanya ya. Hopefully bisa bermanfaat. Nanti kalau mau nanya apa-apa bisa add LinkedIn aku aja pokoknya ya. Ya. Boleh dipromosikan, mungkin ada sosial media Kak yang bisa dari Di search Instagram. nama aku aja, pokoknya di search nama aku aja, itu langsung ada kok di sosial media. Oh, iya. Ya, dan jangan lupa yang punya LinkedIn juga saling berkoneksi karena itu jadi salah satu sosial media yang powerful banget hari ini untuk pengembangan karir. Betul banget. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Oh iya, setelah ini sekedar informasi bahwa masih akan ada kelas berikutnya di jam 7:30 malam nanti membahas tentang CV dan juga personal branding. Untuk teman-teman yang tertarik, boleh silakan ikutan kelasnya. Semoga bermanfaat. Untuk itu, saya David Uriansyah selaku moderator dan terima kasih Kak Sisi atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat.